Setiap melakukan aktivitas, pasti ada bagian tubuh kamu yang bergerak bersamaan. Misalnya ketika kamu menyapu halaman, bagian tubuh yang otomatis bergerak adalah tangan, kaki, juga indera penglihatan. Nah, kemudian ibu memanggil, otomatis telinga kamu juga mendengarnya. Nah, seluruh gerakan responsif itu digerakkan oleh sistem yang disebut dengan sistem koordinasi pada manusia. Apa itu sistem koordinasi? Sistem koordinasi adalah sistem yang memerintahkan organ-organ tubuh untuk bekerja sama dalam mendukung fungsi tubuh agar dapat bekerja dengan baik. Hal inilah yang membuat kamu peka terhadap rangsangan. Seandainya di dalam tubuh kamu tidak terdapat sistem koordinasi, maka seluruh tubuh tidak akan merasakan apapun. Sistem koordinasi pada tubuh manusia terdiri dari sistem saraf, kemudian sistem atau alat indera, dan sistem endokrin atau hormon. Nah, kenapa ketiganya termasuk ke dalam sistem koordinasi? Karena ketiganya termasuk ke dalam sistem regulasi atau pengaturan di dalam tubuh. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem saraf. Nah, sistem yang satu ini sangat berperan penting karena sistem saraf ini tugasnya mengendalikan seluruh aktivitas di tubuh kita. Jadi, sudah tidak diragukan lagi kalau perannya itu sangat besar dan penting bagi tubuh manusia. Simpelnya, sistem saraf ini merupakan sistem penerima dan pengelola informasi. Semua hal yang kita lihat dan rasakan, pokoknya itu semua informasi yang masuk ke dalam tubuh kita akan diterima dan diproses oleh sistem saraf ini. Komponen dari sistem saraf terdiri dari sel saraf, kemudian sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Yang pertama, kita masuk ke sel saraf. Nah, neuron atau sel saraf merupakan satuan kerja utama dan bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Berdasarkan fungsinya, sel saraf ini dia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada neuron sensorik. Neuron sensorik ini dendritnya berhubungan dengan reseptor dan neuronnya berhubungan dengan dendrit neuron lain. Neuron sensorik berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. Kemudian yang kedua ada neuron motorik. Neuron motorik ini tentu itu berhubungan dengan neurit neuron lain dan neuritnya itu berhubungan dengan efektor atau alat tubuh pemberi tanggapan terhadap suatu rangsangan. Nah, fungsi itu untuk menghantar impuls motorik dari susunan saraf ke efektor. Yang ketiga ada neuron asosiasi. Nah, neuron asosiasi ini merupakan penghubung antara neuron motorik dan sensorik. Nah, itulah tadi penjelasan tentang sel saraf. Kemudian komponen yang kedua adalah sistem saraf pusat. Secara garis besar, terdapat 2 bagian dari sistem saraf pusat pada manusia. 2 bagian tersebut adalah otak dan sumsum tulang belakang. Nah, otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Seperti yang disebutkan di atas, organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak ini adalah markas besarnya. Jadi, otak ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada otak besar atau cerebrum, kemudian otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai otak besar. Nah, otak besar ini merupakan bagian terbesar otak dengan permukaan berlipat-lipat. Diduga semakin banyak lipatannya, maka seseorang itu semakin cerdas. Otak besar ini, dia terdiri atas 2 belahan, di mana 2 belahan ini dihubungkan oleh sejumlah serabut saraf yang disebut korpus kalsum. Nah, melalui serabut ini, impuls diteruskan dari satu belahan ke belahan yang lainnya. Selanjutnya ada otak tengah. Nah, otak tengah ini terletak di depan otak kecil. Bagian otak tengah ini adalah lobus opticus yang berhubungan dengan gerak refleks mata. Pada dasarnya, otak tengah ini terdapat kumpulan badan sel saraf yang berfungsi untuk mengontrol gerakan dan kedudukan tubuh. Selanjutnya ada otak kecil. Otak kecil ini terletak di depan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Otak kecil merupakan pusat keseimbangan gerak dan koordinasi gerak otot serta posisi tubuh. Tepat di bawah otak kecil terdapat jembatan Farol. Jembatan Farol ini berfungsi untuk menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh. Jembatan Farol ini juga menghubungkan antara otak besar dan otak kecil. Selanjutnya, ada bagian sumsum lanjutan atau medula oblongata. Nah, sumsum lanjutan ini biasa disebut sebagai batang otak. Dia merupakan lanjutan otak yang menghubungkan antara otak dengan sumsum tulang belakang. Fungsinya yaitu untuk mengatur denyut jantung, kemudian pelebaran dan penyempitan pembuluh darah. Lalu, dia juga mengatur gerak menelan, bersin, bersendawa, batuk, dan muntah. Di sumsum lanjutan ini, terdapat bagian yang menghubungkan antara otak dengan sumsum tulang belakang. Bagian ini dinamakan pons. Sekarang, kita lanjut ke bagian sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang ini juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Nah, pada bagian sumsum tulang belakang ini, dia langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Saraf tulang belakang berperan dalam kegiatan sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. Selain itu, sumsum tulang belakang ini juga menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya, dan mengirimkan informasi kepada otak. Nah, kita masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu tentang sistem saraf tepi. Secara garis besar, fungsi saraf tepi ini adalah untuk menghubungkan respons sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya. Nah, saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh, sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari otak. Nah, sistem saraf tepi ini terdiri dari 2, yaitu ada sistem saraf samotik dan otonom. Nah, kita masuk ke penjelasan pertama mengenai saraf samotik.
Nah, sistem saraf samotik ini, dia bekerja dengan mengontrol semua hal yang kamu sadari dan secara sadar mempengaruhi respon tubuh seperti menggerakkan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Nah, fungsi saraf ini, dia menyampaikan informasi sensorik dari kulit organ indera atau otot ke sistem saraf pusat. Selain itu, saraf samotik ini juga membawa respon keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan. Kita kasih contoh, misalnya kamu memegang benda panas. Nah, syarat sensorik ini akan membawa informasi ke otak bahwa ini adalah sensasi panas. Setelah itu, saraf motorik akan membawa informasi ke otak ke kanan untuk menghindari dengan menggerakkan, melepaskan, atau menarik tangan dari benda panas tadi. Nah, keseluruhan proses ini terjadi kurang lebih dalam waktu 1 detik. Sudah mengerti mengenai saraf somatik? Kalau sudah mengerti, kita lanjut ke sistem saraf otonom. Nah, sebaliknya, sistem saraf otonom ini mengontrol aktivitas yang dilakukan secara tidak sadar atau tidak perlu memikirkannya. Nah, sistem ini terus-menerus aktif untuk mengatur berbagai aktivitas seperti bernapas, detak jantung, dan proses metabolisme tubuh kita. Nah, ada 2 bagian dari saraf otonom ini. Yang pertama itu sistem simpatik. Nah, sistem ini dia mengatur respon perlawanan dari tubuh ketika ada ancaman pada diri kamu. Nah, sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Saya kasih contoh, misalnya ketika kamu sedang cemas atau takut, maka syarat simpatik ini akan memicu respon dan mempercepat detak jantung, meningkatkan laju pernapasan, meningkatkan aliran darah ke otot, dan mengaktifkan kelenjar reproduksi keringat. Nah, inilah yang dapat membuat respon tubuh dengan cepat dalam situasi gawat darurat. Yang kedua ini adalah sistem parasimpatik. Sistem ini gunanya untuk menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri kita. Setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat pernapasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan menyempitkan pupil mata. Hal ini memungkinkan kita untuk mengembalikan tubuh ke kondisi semula. Apabila sistem simpatik ini berfungsi untuk mempercepat denyut jantung ketika kita sedang cemas, maka sistem parasimpatik berfungsi untuk mengembalikan lagi tubuh kita ke kondisi normal setelah kita dalam kondisi cemas tadi. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan? Kalau sudah paham, kita masuk ke penyakit sistem saraf. Ada beberapa gangguan penyakit yang mungkin terjadi hingga mengganggu fungsi vital dari sistem saraf pada tubuh manusia. Di sini saya cuma mengambil satu contoh saja, yaitu tumor otak. Di mana tumor otak ini adalah gumpalan sel abnormal yang tumbuh di otak. Gumpalan ini bisa saja jinak, tapi bisa juga jadi ganas atau kanker otak. Kondisi ini bisa merusak otak kita dan tidak dapat menjalankan fungsi secara normal. Sistem saraf sangat penting dalam menjalankan semua fungsi tubuh kita. Karena itu, menjaga kesehatan sistem saraf melalui pola hidup sehat sangatlah penting. Semoga video ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem saraf bekerja. Terima kasih telah menonton.